Shalom mempelai Kristus, Bethany News kembali menjumpai Anda, kali ini di edisi Minggu 31 Mei 2020. Kami mengucapkan selamat beribadah dari rumah bersama keluarga masing-masing, dan mari tetap fokuskan hati dan pikiran kita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mari tetap fokuskan hati dan pikiran kita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menginformasikan kepada Anda bahwa semua acara yang akan disiarkan melalui channel YouTube Gereja Bethany Salatiga akan pindah jam tayang menjadi jam 7 malam setiap harinya. Khusus untuk acara hari Selasa, yaitu SAM Online, dan hari Kamis, yaitu EVA Online, akan menggunakan format seminar dengan menggunakan aplikasi Zoom di gadget Anda. Supaya Anda bisa mengikuti kedua acara ini secara online, Anda bisa mendaftarkan diri kepada Saudari Debbie di nomor 0856 9722 2222 0856 9722 2222. Informasi selanjutnya, mempelai Kristus dapat mengikuti acara Ngopi bareng Gembala untuk berfellowship bersama Bapak Gembala Sidang setiap hari Senin dan Kamis mulai jam 8 malam. Anda bisa mengaksesnya melalui channel YouTube dan Instagram Gereja Bethany Salatiga dan Facebook atas nama Bambang Hengki. Kami nantikan partisipasi Anda di acara Ngopi bareng Gembala. Dan jangan lewatkan juga acara Gembala Menyapa di Radio Bethany 107.7 FM setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 10 pagi. Mempelai Kristus, kami mengingatkan kepada Anda, dalam hal pemberian persembahan bisa Anda titipkan melalui Gembala FA masing-masing yang nantinya akan diberikan kepada pihak gereja. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas e-money melalui M-Banking BCA, aplikasi Dana, OVO, atau GoPay dengan menggunakan scan QR Code yang bisa Anda dapatkan di Instagram ataupun Facebook gereja. Untuk M-Banking BCA, nomor rekening gereja adalah 013 1300 301 013 1300 301. Demikian Bethany News kali ini, dan selamat mengikuti ibadah raya. Tetap ingat, pakai masker kemanapun Anda pergi, dan terapkan physical distancing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus, dimanapun kita berada, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita beribadah, kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu Tuhan. Dan saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita tidak perlu khawatir akan keadaan apapun, karena kita percaya Tuhan selalu menjaga setiap kita. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam.
tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jagai kami. Haleluya. Sungguh kita tidak perlu khawatir saudara, Amin. untuk keadaan apapun juga. Karena Dia yang telah menjamin kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Saudara bukannya yang percaya bahwa Dialah Allah, tempat perlindungan kita dan batu kubu pertahanan kita. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Yang percaya Dia Allah yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang mulia buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Bapa, dekat dengan Engkau dan menyembah-Mu senantiasa di setiap waktu. Dan di saat ini Tuhan, kami mau katakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu akan sungai-Mu. Terima kasih Tuhan. Iya Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Hati kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Bersama kita pujikan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan dari awal, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohmu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sebut namanya, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus. Kau segalanya. Katakan dengan iman, Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus. Kau segalanya. Inilah doa kami Tuhan. Kaulah Yesus, kaulah segalanya dalam hidup kami. Bersama pujikan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa. Inilah doa kami Tuhan, dan inilah iman percaya kami Bapa. Kami seperti rusa yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merindukan akan kasih dan jamahan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohmu berserah. Kaulah Tuhan hasrat, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Sembah Dia, katakan Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Katakan Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Nyanyikan Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Yang percaya Dialah yang luar biasa, serukan Yesus, Yesus.
Sungguh Kau berarti di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya. Sebut namanya, katakan Yesus, Yesus. Engkau Yesus, sungguh Kau berarti Tuhan. Ya, katakan Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Engkau segalanya di dalam hidup kami. Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Sebut namanya Yesus, Yesus. Kau sungguh berarti di dalam hidup kami. Kau segalanya. Nama Yesus, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus yang kami sembah. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Nama Yesus, nama Yesus, nama di atas segalanya. Nama yang mulia, nama yang ajaib, nama yang patut kita sembah. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami sebut nama-Mu, kami nyatakan Kaulah Yesus kami, Kaulah Tuhan kami. Tiada nama lain seperti nama-Mu Tuhan. Nama yang agung dan mulia, nama yang patut kita sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada nama lain seperti Engkau, nama yang penuh kuasa. Dialah nama Yesus, nama di atas segalanya. Sirala bapa bapa tasikira ya rala bapa. Hirala bapa bapa tasyangara la bapa 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 tase. Hirala bapa bapa tasikira la ya rala bapa bapa tasyangara la bapa tase. Hindara la bapa bapa tasikira la bapa tasyangara la bapa tase. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Katakan Dialah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Apapun keadaan kita sekarang ini saudara, tetap mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena Dialah Allah yang rela mati dalam kehidupan kita. Dia yang telah menebus lunas dosa-dosa kita, sehingga kita boleh dibebaskan dari segala belenggu dosa, bahkan sakit penyakit apapun di dalam nama Yesus.
pasti sembuh dan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat kebaikanmu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau nyatakan dan katakan, Yesus, 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 Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita pujikan Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Sebut namanya dengan iman dan doa, Yesus. Haleluya, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Dengan iman dan doa, mari semua saya ajak untuk bangkit berdiri dan katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Segala yang terakhir, dengan iman dan doa katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Saudara-saudara, berdialah kita. Haleluya. Child.
Shalom, apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saya harap kita semua dalam kondisi baik, sehat. Sekalipun mungkin tidak terlalu baik atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kondisi kita, tapi tetaplah bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Baik, pada minggu hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau memberikan kepada kami anugerah dan senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebentar pada hari Minggu ini kami beribadah bersama keluarga kami. Biarlah hadirat-Mu dan urapan-Mu menyertai kami, memampukan kami mengerti isi hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada bulan Mei ini dengan tema multiplikasi. Saudara, kita berbicara multiplikasi dan kita juga berbicara tentang keluarga. Oleh sebab itu nanti kita coba melihat apa yang Tuhan kehendaki di dalam multiplikasi di dalam keluarga. Berbicara mengenai multiplikasi tentu sangat luas dan saya ingin mengajak saudara melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu pahami bahwa multiplikasi itu terjadi bukan karena kita yang melakukannya. Tetapi Tuhanlah pencipta segala multiplikasi. Saudara perhatikan, tanaman dari satu biji kemudian tumbuh dan berkembang menjadi banyak, yang menjadikan itu bermultiplikasi bukan petaninya. Petani hanya menjalankan tugas menanam dan merawat, tetapi yang menumbuhkan, yang memultiplikasikan selalu ada di tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 Paulus berkata, "Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan." Saudara, berbicara pertumbuhan ini berbicara tentang pelipat gandaan. Dari satu biji menjadi banyak. Kalau itu biji, taruhlah itu buah jambu, satu biji ditanam, kemudian menjadi pohon dan berbuah sangat lebat. Berapa ratus ribu biji yang ada di dalamnya. Karena satu buah pohon jambu saja ratusan bijinya. Kalau buahnya lebat, menjadi biji begitu banyak, saudara. Dari satu biji. Siapa yang menumbuhkan? Tuhan tentunya. Bukan petani. Bukan yang menanam atau yang menyiram, tetapi yang menumbuhkan. Demikian juga dalam hal multiplikasi. Selalu kita ingat dasar dari awalnya. Tuhanlah sumber segala multiplikasi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan tentang multiplikasi yang kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat selanjutnya yaitu ayat 15. Tetapi saya mau bacakan hal-hal yang penting saja di sini. Ini kisahnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara tentunya tahu kisah ini secara garis besar. Bahwa dari 2 ikan dan 5 roti itu menjadi bermultiplikasi memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Dan mereka semuanya kenyang, bahkan sisa. Itu adalah sebuah mujizat multiplikasi yang Tuhan lakukan di dalam peristiwa ini. Saudaraku, mari kita lihat bersama. Saya baca bagi saudara ayat yang pertama terlebih dahulu. Kita pelan ayat demi ayat dan kita akan belajar dari situ. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Saudara melihat satu ayat ini kata sesudah itu. Artinya ada kejadian-kejadian sebelum peristiwa ini terjadi. Karena sesudah itu berarti kata yang di tengah.
penyambung untuk sebuah peristiwa kepada peristiwa yang lain. Sesudah apa, saudara? Itu peristiwa pertamanya. Kalau saudara baca di Yohanes pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kelima, itu banyak peristiwa yang dialami oleh Yesus bersama murid-muridnya. Sebagian besar Yesus melakukan pelayanan. Mereka sungguh-sungguh melakukan pekerjaan. Mereka sungguh-sungguh menghabiskan waktu untuk pelayanan. Dan itu melelahkan, saudara. Nah, maka tidak heran kemudian sesudah itu mereka berencana untuk beristirahat sebentar. Penting untuk beristirahat, saudara. Karena apa? Tubuh kita memerlukan waktu jeda, waktu sela. Demikian juga saat ini, saudara. Kita pun perlu menggunakan waktu-waktu ini juga untuk beristirahat secara rohani. Fisik kita, tubuh kita juga perlu istirahat. Dan kita diberi kesempatan sangat panjang dengan social distancing seperti sekarang ini. Kita bisa punya waktu banyak. Tetapi apakah rohani kita juga kita istirahatkan pada saat yang sama seperti sekarang ini? Ataukah kita malah kering secara rohani? Saudara, mari kembali lagi, yang penting bukan yang menyiram dan menanam. Yang penting bukan fasilitas, yang penting bukan bentuk ibadah yang harus secara fisik didatangi. Tetapi yang penting adalah yang menumbuhkan, yaitu Tuhan. Saudara, yang penting bukan gereja secara fisik, tetapi hati saudara yang diserahkan kepada Tuhan. Karena disitulah saudara bisa menyegarkan, saudara bisa beristirahat secara rohani. Perbanyak memuji dan menyembah Tuhan di masa-masa seperti ini. Itu tempat istirahat rohani. Perbanyak juga untuk membaca Alkitab. Karena di situ banyak perkataan yang penuh kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita terus bisa kuat menghadapi masa-masa seperti sekarang ini. Nah, saudaraku, saya tertarik untuk membahas di dalam Yohanes pasal yang ke-6 tentang Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang lebih ini. Karena satu hal yang saya perhatikan, tidak semua peristiwa dicatat di keempat Injil. Hanya peristiwa mujizat ini satu-satunya yang dicatat secara serentak di keempat Injil. Biasanya ada satu peristiwa yang mencatat hanya 2 atau 3 penulis Injil, yang satu tidak. Peristiwa lain hanya satu penulis Injil yang mencatat, yang lain tidak. Atau tidak semuanya dicatat oleh keempat penulis Injil ini. Tetapi khusus untuk Yesus memberi makan 5.000 orang, multiplikasi, keempat penulis Injil menuliskan hal yang sama. Saudara nanti bisa ditemukan, saya membuka dari Yohanes pasal yang ke-6, di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ini pun ditulis, di dalam Markus pasal yang ke-6 ini pun ditulis, di dalam Lukas pasal yang ke-9 kisah ini pun ditulis. Artinya ini kisah sangat penting, saudara. Multiplikasi itu penting untuk kita ketahui. Dan tadi kita sudah dapat dasarnya bahwa yang memiliki kuasa memultiplikasi adalah Tuhan. Nah, saudara, kita lanjutkan. Sesudah Yesus melakukan pelayanan bersama para murid, mereka butuh untuk beristirahat. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Sebenarnya Yesus ingin beristirahat karena di ayat yang ketiga dikatakan, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Mereka ingin mengadakan sebuah, kalau boleh dibilang istilah sekarang, social distancing sementara. Untuk memulihkan rohani mereka. Seperti yang tadi saya katakan, ini kesempatan untuk pemulihan rohani bagi kita dan seluruh keluarga kita. Nah, tetapi orang-orang banyak terus mengikuti. Mereka melewati jalan darat. Mereka datang dari kota-kota mereka. Mereka pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Mereka sering mendengar Yesus mengadakan penyembuhan dan sebagainya. Akhirnya mereka terus datang kepada Yesus. Dan pada saat itu adalah hari menjelang Paskah, hari raya orang Yahudi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Yesus sedang duduk, belum sempat istirahat. Tetapi kemudian Yesus melihat sekeliling, ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Saudara,
inilah hati Yesus. Pada saat dia melihat orang banyak, Yesus tidak melihat dari sisi yang lain kecuali apa yang mereka butuhkan. Pada saat Yesus melihat orang banyak ataupun seseorang, Yesus melihat betapa orang itu membutuhkan pertolongan, kasih sayang, apapun itu. Itulah hati Tuhan. Mari kita belajar memiliki hati Tuhan pada saat memandang orang lain. Bukan melihat dari sisi negatif, tetapi melihat dari apa yang orang itu butuhkan. Apa yang menjadi kerinduan orang itu. Kalau kita memang betul-betul ingin menjadi sama seperti Yesus, kita harus memiliki perspektif, cara pandang yang sama seperti Yesus. Murid-murid mungkin tidak memiliki cara yang pandang yang sama, tetapi Yesus memiliki hati bagaimana mensejahterakan orang lain. Bagaimana hidup bisa berguna bagi orang lain. Sekalipun Yesus capek, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat di ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat orang banyak itu, dia lalu bertanya kepada salah satu muridnya, Filipus. Di mana kita bisa beli roti untuk ngasih makan ini orang banyak ini? Nah, pertanyaannya saudara, kenapa Yesus menanyakan ini kepada Filipus? Apakah Filipus itu yang paling ngerti tentang manajemen orang banyak seperti ini? Ataukah Filipus adalah yang paling pintar di antara murid-murid? Saya ragu untuk jawaban itu. Karena apa? Kalau dari sisi kepintaran mungkin Yudas lebih pintar. Karena dia dipercaya untuk mengelola keuangan. Nah, dari segi kapasitas mungkin Filipus juga bukan kapasitasnya. Karena uang, bendahara kelompok murid Yesus ini adalah Yudas. Harusnya Tuhan Yesus bertanyanya kepada Yudas. Melihat dulu kira-kira stok kita, keuangan kita bagaimana, mencukupi enggak kalau untuk ini semua dan sebagainya. Lalu bagaimana strateginya untuk membagi dan sebagainya. Nah saudara, itulah pikiran manusia. Sama seperti saudara dan saya. Pada saat melihat persoalan kita hitung-hitungan dulu saudara. Nah kita lihat dulu seperti apa yang dilakukan. Yesus bertanya kepada Filipus. Filipus ini orangnya saudara, orang yang selalu memiliki statistik sebenarnya. Selalu melihat data, selalu melihat kenyataan dulu, baru berpikir. Itu hal yang baik dan itu penting saudara. Tetapi tidak semua masalah harus dihadapi dengan cara seperti itu. Ada kalanya kita harus belajar bahwa kita belajar mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan itu memiliki kuasa lebih daripada apa yang manusia bisa rekayasa. Manusia bisa pikirkan. Berserah kepada Tuhan itu penting. Memang melihat fakta dan menghitung, mengkalkulasi itu penting. Tetapi sikap hati yang tetap berserah kepada Tuhan itu juga penting. Jangan ditinggalkan. Jangan mengandalkan pikiran tok saudara. Itu perlu kita pakai tetapi bukan satu-satunya. Ada aspek lain yang perlu kita pertimbangkan. Yaitu apa? Mujizat yang Tuhan bisa bikin. Yaitu multiplikasi yang Tuhan bisa bikin. Yesus bertanya kepada Filipus. Filipus ini orangnya adalah orang yang selalu melihat kenyataan terlebih dahulu. Dia ingin bukti terlebih dahulu, baru bisa percaya saudara. Misalnya, pada saat dia mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus. Nathanael berkata, mungkinkah seorang besar dilahirkan dari orang Yahudi? Mungkinkah juru selamat itu datang dari orang Yahudi? Filipus tidak menjawab dalam argumentasinya, tetapi dia berkata, oke gini deh, yuk lihat dulu, nanti kamu baru tahu. Itulah Filipus. Lihat dulu, baru yakin. Itulah Filipus. Makanya dia ajak Nathanael dan diperhadapkan kepada Yesus. Di kejadian yang lain Filipus juga bertanya kepada Tuhan. Yesus berkali-kali menjelaskan kepada muridnya bahwa Tuhan yang kita sembah itu kita kenal dan kita dekati sebagai Bapa kita, Abba, sumber kita. Yesus selalu berkata, aku dan Bapa satu. Dia selalu memperkenalkan Bapa surgawi. Konsep ketuhanan Tuhan Yesus diperkenalkan dalam satu figur Bapa. Dan itu berkali-kali disampaikan. Sebagian murid mengikutinya. Sebagian murid mempercayainya. Tapi rupanya Filipus walaupun berkali-kali diberitahu seperti itu oleh Tuhan Yesus. Dia mungkin manggut-manggut tetapi sekali lagi otak Filipus terus berjalan.
mempertanyakan hal itu, mempertanyakan konsep itu. Sehingga satu kali dia pernah berkata kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lah, saudara, Yesus mengetahui cara berpikir Filipus. Makanya Yesus berkata, Filipus, engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Yesus harus menegaskan kembali, karena Filipus adalah orang yang memiliki konsep berpikir kebanyakan kita ini loh saudara. Melihat kenyataan, lalu pesimis. Seharusnya kita melihat kenyataan, tapi pada saat kita merasa tidak masuk akal, kita harus datang pada Tuhan. Kenyataan apa yang saudara hadapi hari ini? Di dalam keuangan yang semakin menyusut mungkin, atau bahkan habis kering sama sekali. Apakah kita langsung melihat kenyataan lalu kita drop, pesimis, dan kita berkata, aduh, gimana kita melanjutkan perjalanan keluarga kita lagi, kehidupan keluarga kita lagi, dalam kondisi keuangan seperti ini, habis di PHK, tabungan sudah enggak ada, kita bingung ini. Bahkan kemudian mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu sayang kepada kita? Apakah Tuhan itu care kepada kita? Buktinya kok kayak gini. Nah, saudara, selalu kita melihat kenyataan dan itu menjadi bukti utama bagi kita untuk mempertanyakan kasih Tuhan. Kita sama seperti Filipus. Kita seringkali hanya berkajang pada kenyataan. Tapi kita lupa akan kuasa Tuhan yang terus menyertai kita. Saudara, mungkin kita memiliki 1-100 cara untuk survive, untuk bertahan hidup. Tetapi Tuhan punya jutaan, bahkan triliunan cara untuk membuat kita survive. Tapi seringkali kita mengatakan bahwa 1-100 cara kita itulah yang paling benar. Tidak ada alternatif lain. Nah, inilah kesalahan kita. Iman kita drop di masa-masa sulit bukan karena kita berkajang kepada kuasa Tuhan atau mempercayai Tuhan. Tetapi kita berkajang pada kenyataan. Itulah yang melemahkan kita. Saudara, kita memang sekali lagi perlu melihat kenyataan kemudian kita mengkalkulasi. Bahkan Tuhan menyarankan itu. Sebelum membangun menara kita harus duduk dulu menghitung. Apakah kita sanggup menyelesaikan atau tidak. Sebelum melawan bangsa lain atau tentara lain kita harus menghitung kekuatan dulu. Betul, kenyataan harus dilihat. Tetapi jangan kemudian setelah selesai melihat kenyataan kita menutup kemungkinan lain. Bahkan kemungkinan bahwa Tuhan mau menolong kita dengan cara di luar apa yang bisa kita pikirkan, bahkan apa yang bisa kita doakan. Pada saat kita berdoa untuk kesembuhan dan tidak menjadi sembuh, kita langsung iman kita malah melorot. Bukannya kita terangkat untuk lebih mempercayai Tuhan. Kenyataannya tidak semakin sembuh, harusnya aku lebih mempercayai Tuhan. Inilah sinyal waktunya aku men-switch, mengubah pola pikirku dari menghadapi dengan kenyataan, aku menghadapi dengan kuasa Tuhan. Harusnya kondisi sulit, kalau kita adalah orang-orang yang bukan seperti Filipus, kita akan men-switch pikiran kita untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Kondisi sulit seperti ini jangan membuat kita malah mempercayai hanya pada kenyataan, lalu melupakan kuasa Tuhan. Itu bahaya bagi kita. Kondisi seperti sekarang ini saudaraku, mungkin banyak hal yang tidak bisa kita jangkau. Kenyataannya tidak memungkinkan, tidak mendukung kita untuk kita bisa terus survive, terus bertahan. Tetapi inilah saatnya, bukan untuk mengeluh, bukan untuk iman kita drop, bahkan mempertanyakan kasih Tuhan, bukan. Inilah waktunya kita lebih mempercayai Tuhan. Karena ada cara ajaib yang lain yang Tuhan yang tahu. Karena dialah yang memultiplikasikannya. Dialah yang menumbuhkannya, bukan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita selanjutkan pembacaan Alkitab kita, kenapa Tuhan bertanya kepada Filipus, ahli statistik, ahli pelihat kenyataan ini saudara. Itu rupanya untuk menegur kita juga yang mungkin kita memiliki cara pandang seperti Filipus, termasuk saya saudara. Melihat kenyataan pesimis, itulah kita. Tapi ini waktunya anak-anak Tuhan belajar berubah. Karena Tuhan inginkan seperti itu. Kenapa Tuhan tidak tanya kepada murid yang lain tapi pada Filipus? Karena Filipus memiliki sikap atau sifat seperti tadi. Dan Tuhan ingin Filipus berubah. Sama halnya hari ini kita menghadapi persoalan. Menghadapi sama seperti murid-murid menghadapi 5.000 orang kelaparan. Tidak punya stok apa-apa kecuali
sedikit roti dan juga ikan dan juga uang 200 dinar. Tetapi hari ini Tuhan ingin berkata, pada saat kau melihat kenyataan dan kenyataan itu tidak mendukung untuk mengatasinya, engkau tetap memiliki aku di sampingmu untuk mengatasi segala persoalan. Nah saudara, rupanya ada maksud Tuhan bertanya kepada Filipus. Ayat yang ke-6. Setelah Filipus ditanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Ayat yang ke-6 menjelaskan ini. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah saudara, ini dikatakan kepada Filipus, Tuhan Yesus memiliki maksud. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan Filipus. Yesus tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini ditanyakan kepada Filipus untuk mencobai Filipus. Untuk menguji sampai sejauh mana sikap hidup pola pandang Filipus sudah berubah atau belum. Karena Yesus tanpa tanya ke Filipus pun, tanpa tanya ke muridnya pun, Yesus tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa tanya masalah kita, tanpa tanya kenyataan yang ada yang tidak mendukung dalam keluarga dan hidup kita. Tanpa tanya betapa sulitnya kita. Tanpa tanya tabungannya masih berapa. Tanpa tanya kepada saudara apakah sakitnya parah atau tidak. Yesus tidak tanya itu karena Yesus tahu apa yang harusnya diperbuat. Segala kejadian yang kita alami hari ini sepenuhnya untuk kita manfaatnya saudara. Bukan untuk Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus diperbuat. Mudah bagi Tuhan untuk menghentikan pandemi. Masa Tuhan kalah dengan pandemi? Saya sangat tidak percaya. Sangat mudah bagi Tuhan untuk menghentikan situasi yang bagi orang banyak menakutkan ini. Sangat mudah. Tetapi Yesus izinkan terjadi untuk menguji kita. Apakah kita memiliki pola pikir ini akan tetap sama atau memburuk setelah pandemi ini? Ataukah pola pikir kita berubah? Kecintaan kita kepada Tuhan berubah, kepercayaan kita kepada Tuhan bertambah. Ini pertanyaannya. Manfaatnya adalah untuk kita. Nah saudara, hal ini ditanyakan Tuhan kepada Filipus untuk mencobai dia. Sebab Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Nah saudara, yang kita lihat di sini adalah ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini. Pertanyaannya, Yesus bertanya di mana beli roti? Supaya kita bisa ngasih makan orang sebanyak ini. Filipus harusnya jawabnya, oh di toko, di warung, di manalah saudara. Karena pertanyaannya adalah pertanyaan tempat. Tetapi Filipus menjawabnya terlalu jauh. Kenapa? Karena dia sudah berpikir dulu, pakai otaknya dulu. Pada saat Yesus bertanya seperti itu, Filipus langsung mungkin mendekati Yudas dan bertanya, Yudas, kas kita berapa? Sebentar, tak lihat. Oh 200 dinar. Filipus langsung mengkalkulasi, 200 dinar. Taruhlah kalau 200 dinar, 1 dinar upah kerja sehari. Misalnya sekarang ini supaya gampang ngitungnya, saudara, upah kerja sehari 100.000. Kemudian dikalikan 200 dinar berarti 2 juta. Saudaraku, Filipus berkata, duit 2 juta mana cukup. Ini 5.000 orang baru laki-laki, belum yang wanita. Kira-kira 8.000 orang lah, semua lapar. 2 juta mau dapat apa? Dia langsung berkata kepada Tuhan waktu ditanya, di mana kita membeli? Dia bertanya, langsung dia jawab, Tuhan, roti seharga 200 dinar gak cukup. Mau dicuilin kecil-kecil gak cukup. Itulah pemikiran orang yang melihat kenyataan, mengkalkulasi, lalu pesimis. Demikian juga sering kita hadapi di masa-masa seperti sekarang ini. Lihat tabungan kita tinggal berapa. Lihat pandemi ini mau selesai sampai kapan. Lihat kondisi keluarga kita kayak begini. Lihat sakit penyakitnya kok tambah parah. Gak mungkin semakin sembuh. Oh lihat hubungan kita semakin tidak baik. Kita kelihatannya memang harus bercerai dan sebagainya. Semua kemudian kita memang melihat kenyataan, kita mencari data dari kenyataan, diolah oleh kita sendiri dengan pikiran kita yang terbatas, lalu kita melihat tidak ada solusi, pesimis, selesai kasus. Akhirnya iman kita drop. Akhirnya kepercayaan kita kepada Tuhan berkurang. Itulah yang kita alami saudara. Tapi mari melalui firman Tuhan pada hari ini, kita belajar saudara.
Pada saat kondisi kita melihat kenyataan, kita mengolah data dari kenyataan itu, tetapi kemudian tidak ada solusi. Nah, ini waktunya percaya kepada Tuhan, bukan malah pesimis. Mari saudaraku, apapun yang saudara hadapi sekarang ini di rumah tangga saudara, dalam kondisi yang krisis seperti ini, yang sulit seperti ini, bukan waktunya untuk kita memakai pendapat kita sendiri, tetapi mari belajar lebih bergantung kepada Tuhan. Mari saudara, Tuhan akan berikan hikmat bagaimana kita keluar dari persoalan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali lagi ke ayat firman Tuhan. Di ayat yang 8 dikatakan, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, saudara, ada lagi tokoh yang lain bernama Andreas. Andreas ini orangnya rajin. Orangnya adalah tanpa disuruh Tuhan, waktu Tuhan berkata, Filipus, Tuhan ngomong sama Filipus, kita ngasih makan orang banyak ini gimana ya? Beli di mana ya? Andreas mendengar itu, dia langsung masuk ke dalam kerumunan orang banyak dan ngecek rupanya, saudara. Bagaimana dia tahu kalau ada seorang anak membawa bekal 5 roti 2 ikan? Kalau tidak dia masuk ke kerumunan dan ngecek, bertanya sana, bertanya sini. Pak bawa makan? Enggak. Kami ajak ke sini minta makan. Bu bawa makan? Enggak. Dan akhirnya dari begitu banyak orang, kerumunan banyak orang itu, Andreas menemukan seorang anak kecil yang membawa bekal 5 roti 2 ikan. 5 roti pipih, 2 ikan kecil. Lalu dia bawa itu dan dia bawa kepada Yesus. Nah saudaraku, saya membayangkan Andreas ini orangnya rajin bekerja. Orangnya juga pinter untuk bisa merayu, atau di tipe marketing lah saudara ya. Bisa merayu orang, anak kecil menyerahkan bekalnya kepada Andreas. Nah saudara, ini bagus saudara. Ada tipe-tipe kita seperti Andreas ini. Kita ada yang seperti Filipus, kita seperti Andreas. Kita rajin, kita lakukan banyak hal. Kita lakukan banyak hal dan akhirnya kita mendapatkan sedikit hasil saudara. Tapi ada kelemahan dari Andreas. Pada saat dia kemudian datang kepada Yesus dengan membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Dia serahkan pada Yesus. Guru, di sini ada seorang anak membawa bekal, 5 roti jelai 2 ikan. Tapi harusnya Andreas berhenti di situ. Tetapi kemudian dia mulai berpikir lagi dan menambah gini. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah saudara, pikiran manusia membatasi kuasa Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu sumber multiplikasi. Saat ini mungkin saudara melihat, ya tabungan kita tinggal 100.000. Padahal kita belum tahu kapan ini sampai selesainya. Ya aku di PHK, tapi setidaknya aku punya bekal sedikit. Tapi apa artinya ini untuk menghadapi krisis sebesar ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajar di apa yang sedang kita baca saat ini. Yesus tidak mempermasalahkan berapa banyak saudara masih punya. Yesus tidak mempermasalahkan berapa banyak bekal yang Filipus bawa dari anak kecil itu. Yesus kemudian berkata, suruhlah orang-orang duduk. Yesus ingin melibatkan murid-muridnya disuruh menyuruh orang-orang duduk. Lalu ayat 11, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga diperbuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang masih yang lebih setelah orang makan. Saudara, lihat, perhatikan. Yesus tidak mempertanyakan berapa banyak bekal yang ada. Yesus juga tidak melihat kenyataan berapa banyak orang yang butuh dikasih makan. Dia fokus kepada Tuhan. Kondisi sulit, kondisi yang mustahil, fokus kepada Tuhan. Saat ini kalau saudara sedang menghadapi kondisi sulit dan mustahil dalam keluarga saudara, fokus kepada Tuhan. Saudara bawa kepada Tuhan apapun itu. Lalu Yesus memultiplikasi, melipat gandakan yang ada, kemudian dibagikan. Dan dikatakan mereka makan sampai kenyang. Dikatakan bahkan meminta sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya ada satu orang makan roti kurang, nambah lagi, menghendaki lagi. Kasih ikan dong. Terus mungkin satu orang bisa makan lebih dari 5 roti, lebih dari 2 ikan. Artinya satu orang itu dipuaskan dan itu semuanya rata. Bahkan kemudian sisa 12 bakul, saudara. Murid Yesus 12, disisain 12 bakul. Saudara bisa melihat waktu murid-murid mengumpulkan sisa, mereka berkata, ini enggak mungkin, ini enggak mungkin, ini enggak mungkin. Apa itu artinya? Kekaguman luar biasa karena multiplikasi yang Tuhan buat. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dalam keluarga kita saat ini. Yaitu yang pertama, kita melihat kenyataan. Ya, kita berusaha mendata dan mengolah data dari kenyataan. Iya, tapi pada saat kita menghadapi kondisi mentok, masih ada Tuhan, sumber multiplikasi. Yang kedua, kalau saudara lihat dalam kenyataan itu, saudara menemukan sedikit sisa yang masih ada dalam diri saudara. Syukuri, bawa ke Tuhan. Saudara mungkin tidak punya makanan hari ini, tetapi saudara masih punya keluarga yang saling mensupport, tidak saling menyalahkan. Itu hal yang sedikit. Saudara mungkin orang itu sakit atau saudara sedang sakit, tetapi bayangkan ada orang yang sakit lebih parah. Itu syukuri. Saudaraku, saudara mungkin sedang menghadapi persoalan-persoalan sulit. Ya, tapi cobalah untuk melihat bukan dari yang hilang, tetapi yang ada. Sedikit pun itu lalu datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Saudaraku, kedengarannya ini adalah hal yang begitu mengawang-awang. Saya coba untuk lebih praktiskan. Kita melihat dari sisi anak kecil ini. Anak kecil ini memiliki 2 roti, 5 ikan. Itu adalah sedikit talenta, sedikit kalau kita bisa umpamakan talenta, harta, kemampuan, kelebihan yang dimiliki anak kecil itu. Saudaraku, setiap kita memiliki itu semuanya. Setiap kita punya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saudara mungkin saat krisis seperti ini, coba kembali masuk dalam diri saudara, temukan kekuatan itu. Temukan 5 roti 2 ikan saudara. Mungkin itu kemampuan saudara untuk memasak, kemampuan saudara untuk berdagang, kemampuan saudara untuk mengolah hal-hal yang lain, dan akhirnya itu bisa memultiplikasi. Sekarang ini banyak yang berbisnis, tekuni, bawa kepada Tuhan. Sebelum mulai berdoa, modalnya dikit, doa dulu. Saudara akan melihat yang sedikit dari saudara itu bisa multiplikasi. Yang penting adalah jangan tutup kuasa Tuhan dalam hidup saudara hanya karena kenyataan. Yang kedua, jangan pada saat saudara memiliki sedikit itu mematahkan semangat saudara. Tetapi bawa itu kepada Tuhan dan akan termultiplikasi. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja dalam hidup saudara. Pada saat hati kita membuka ruang yang luas untuk mengizinkan Tuhan bekerja. Sesulit apapun kondisi saudara, separah apapun penyakit saudara, sekosong apapun tabungan saudara, seburam apapun masa depan keluarga dan hidup saudara. Buka ruang untuk Tuhan, serahkan. Dan saudara akan melihat multiplikasi terjadi. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa membangkitkan semangat kita, pengharapan kita, bahkan hati kita untuk semakin membuka Tuhan bekerja bagi diri kita dan keluarga kita. Karena dialah sang multiplikator, bukan kitanya multiplikator. Kita hanya menanam, menyiram, merawat, melakukan bagian kita. Tuhan yang memultiplikasi. Tuhan memberkati kita. Nah saudara, mari kita bersama-sama kita akan berdoa untuk firman Tuhan kali ini. Buka hati saudara, bersatu dengan keluarga saudara. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami terima. Dan Roh Kudus terjemahkan lebih dalam lagi, bahkan lebih detail lagi langkah demi langkah apa yang harus kami lakukan. Supaya firman ini sungguh-sungguh kami alami. Firman ini tidak hanya sekedar tulisan, tapi kuasa pengubahan. Kami butuh Engkau Allah Roh Kudus. Untuk menjelaskan kepada kami dalam bentuk langkah-langkah praktis kepada kami. Oleh sebab itu hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang, yang sedang mencari dan menemukan 5 roti 2 ikan mereka. Biarlah mereka tetap bersemangat, mereka berhasil menemukannya dan berhasil menyerahkan kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dan Tuhan membuat multiplikasi dalam hidup mereka. Berdoa untuk mereka juga yang mungkin karena kenyataan mulai drop saat ini, biarlah iman kembali bangkit dan berharap penuh dan membuka ruang untuk Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga demi keluarga. Saat ini
kami juga akan membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Mungkin sedikit yang masih tersisa, tetapi kami mau bawa dengan hati seperti anak kecil. Menyerahkan dan mempercayakan ke dalam tangan Tuhan persembahan kami ini. Bukan untuk supaya kami berjudi dengan Tuhan, bukan. Tetapi ini sungguh-sungguh hati yang rela dan mempercayai Tuhan sepenuhnya untuk multiplikasi di hadapan Tuhan. Kami bawa persembahan kami dengan sukacita. Sekalipun mungkin kami menabur dengan air mata, tetapi kami percaya sesuai firman-Mu, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kaulah sumber penyedia bagi kami. Dan harta yang kami miliki sedikit sekali, hanya 5 roti 2 ikan pun, itu kami kembalikan pada Tuhan. Kami bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kondisi yang seperti ini tidak membatasi kami untuk tetap mempercayai Tuhan melalui harta kami yang kami persembahkan. Sekalipun kami butuh Tuhan, kami tahu. Tapi Engkau lebih tahu. Kami mau belajar untuk memiliki sikap hati berubah seperti Filipus maupun Andreas. Berubah melalui kejadian multiplikasi yang Tuhan beri. Dan biarlah ini menjadi satu hal mengubah hidup kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk itu semuanya. Dan kami akan mengakhiri pertemuan kami pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami percaya adalah kuasa Tuhan. Itu sungguh-sungguh menuntun jalan hidup kami. Secara khusus dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kami semakin melekat pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani hari-hari saudara. Tuhan memberkati.